وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيم. Masya Allah, sejuk sekali sampai di Cair Pekan hari ini ya Sin ya. Iya, mengawali hari dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Kaila yang luar biasa indah sekali. Spesial ya, hari ini kita kedatangan ada tadi Kaila, saudara, dan juga ada Tante Amriana. Yes. Ya, Tante selamat datang di Kompas TV. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk kami. Insya Allah. Kaila, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Masya Allah. Kaila, boleh dong cerita sebenarnya awal mula mendalami belajar Al-Quran, menghafal juga jadi hafizoh itu dari umur berapa sih? Alhamdulillah Kaila itu berinteraksi dengan Al-Quran dan fokus untuk menghafal Al-Quran sejak usia 7 tahun, Kak. Nah, jadi sejak usia 7 tahun. Sejak usia 7 tahun. Nah, kalau tadi yang dibacakan oleh Kaila ini surat apa dan maknanya apa sih, Kaila? Oke, tadi yang Kaila baca itu surah Toha ayat 124 sampai ayat 127. Maknanya ialah nanti di hari kiamat kalau kita mendustakan ayat-ayatnya dan tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, mereka melalaikan peringatannya, maka di hari kiamat itu mereka dikumpulkan dalam keadaan buta, Kak. Masya Allah. Nah, ini juga menarik adalah Kaila ini cara belajar atau membaca Al-Qurannya seperti apa sih, Kaila dan juga Tante? Alhamdulillah. Jadi kakak Kaila ini kita tahu ya, beliau adalah penyandang disabilitas tunanetra. Jadi metode yang kita pakai adalah audio, pendengaran. Nah, jadi Masya Allah kita coba carikan, karena belum bisa baca kan, belum bisa baca braille. Jadi karena alhamdulillah diberikan daya ingat yang kuat dan indera pendengar yang tajam gitu kan. Jadi kita pendengarkan murotal tuh. Akhirnya pendengarkan murotal pertama di juz 30, belum sebulan alhamdulillah bisa hafal. Jadi seperti itu. Jadi kakak Kaila ini kayak semacam alat rekam, Kak. Jadi apa yang dipendengarkan cepat nangkapnya, alhamdulillah. Jadi kita teruskan sampai akhirnya bisa sampai 30 juz. Jadi setelah mendengar hafal beberapa ayat, setor. Hafal beberapa ayat, setor. Seperti itu. Seterusnya sampai selesai 30 juz. Alhamdulillah. Jadi kita pilihkan memang qori yang terbaik sesuai dengan kriteria kakak Kaila, terus dengan mahraj dan bacaan tajwid yang bagus, jelas, fasih, dan kakak Kaila mudah mengikuti, seperti itu, Kak. Insya Allah. Berarti dari umur 7 tahun itu pertama kali ya? 7 tahun beliau berinteraksi. Nanti setelah selesai 30 juz baru kita masuk ke pembacaan Al-Quran Braille. Oke, Kaila ada tantangan tersendiri nggak sih ketika pertama waktu masih umur 7 tahun belajar Al-Quran kemudian menghafal, ada nggak tantangannya, Kaila? Alhamdulillah sama sekali nggak ada tantangan sama sekali sih, nggak ada kesulitan juga. Karena semuanya dari proses Kaila menghafal, Allah mudahkan gitu. Alhamdulillah. Kaila umur berapa berarti sekarang?
Alhamdulillah umur 16 tahun sih. 16 tahun. Berarti masuk sekolah ya? Masih sekolah kelas Kelas 2 SMP. Kelas sudah SMP Kak. SMP. Ini udah hafal, berarti tadi 30 juz sudah dihafal? 30 juz memasuki usia 11 tahun. Jadi dalam jangka waktu 3 tahun 8 bulan, Kak. Beliau proses penghafalan 30 juz Al-Quran. Kalau mulai belajar Quran Braille-nya itu dari umur berapa? Pas selesai 30 juz itu. Oh berarti Ya, ngapalin 30 juz? ngafalin dulu lewat metode pendengaran, setelah itu baru kita masuk ke pembacaan Braille. Al-Quran. Nah itu tadi ya, luar biasa. Biar Karena- lebih fokus. Biasanya kan kalau orang mungkin baca Baca dulu gitu. Ya, kalau benar. Kayla mendengar aja, Mendengar kemudian dulu. bisa Iya. bisa Masya dihafal. Allah, Masya Allah, Kak. Nah itu tadi yang menarik juga, Kayla ini juga punya banyak prestasi ya Sin ya. Yap. Masya Allah. Apa prestasinya mungkin boleh dari Tante? Wah, Masya Allah ya, banyak banget nikmat yang Allah sudah berikan ke kakak Kayla. Kita juga tidak pernah menyangka sampai sekarang ini. Jadi yang paling saat ini yang paling tertinggi itu kami pada saat kakak Kayla usia 8 tahun, kami sudah diberangkatkan haji sekeluarga. Insya Allah ya, dengan jalur langit ya, jalur khusus dari kedutaan besar. Terus setelah itu yang terakhir tahun 2022 itu kami diundang langsung menjadi tamu kehormatan dari Kerajaan Sultan Brunei Oh Darussalam. ya, ini Masya Allah. ini juga ditampilkan beberapa foto-fotonya Kayla. Nah ini waktu itu di mana nih Tante nih? Oh, kalau ini biasa sih siarnya. Kalau ini memang lomba. Ini lomba nih, Ya, juara lomba. 3. Masya Allah. Nah ini, Oh, ini alhamdulillah. yang saat di Brunei itu ya? Yes. Sultan Brunei. Oh, ini Alhamdulillah. juga lagi acara. Ini Oh, lomba. di dalam Indonesia ya? Ya, ini Indonesia. Kalau sekarang selain sekolah, Kayla lagi ada agenda kesibukan ini? Nah, kalau Ramadan ini alhamdulillah syiar Quran ya, Kak. Masya Allah. Jadi sebulan full ini, Masya Allah kegiatan Kakak Kayla udah full dengan kegiatan syiar Quran. Masya Allah. Oke. Makin menarik perbincangannya. Nanti kami juga usai jeda kita mau challenge dikit, Kayla nggak apa-apa ya? Sudah siap nih, Kayla? Insya Allah siap. Nah, saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi ayyi ala
rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Masya Allah sih saya. Sejuk banget deh video Kompas TV pada pagi hari Terima ini. kasih loh Kayla sudah hadir di studio Kompas TV. Karena kalau yang tadi suratnya apa dan maknanya juga apa? Tadi itu yang Kayla baca surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 13. Maknanya adalah Yang sering diulang-ulang itu. yang sering diulang-ulangkan, afabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Itu bentuk Rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah yang kita sudah dapatkan gitu. Masya Allah. Oke, Tante, ini yang juga jadi pertanyaan mungkin orang tua di rumah, pembinaan dari orang tua terhadap Kayla seperti apa sih? Alhamdulillah, kakak Kayla nggak sulit sih. Nggak sulit Ya, ya? Masya Allah ya. Jadi memang Allah karuniakan memang banyak kelebihan kakak Kayla. Jadi kita sebagai orang tuanya juga nggak merasa sulit untuk mencarikan metode pembelajaran gitu. Ngurus pun beliau juga mudah seperti itu. Karena anaknya kalau di keluarga kami beliau termasuk anak yang cerdas sih gitu Kak. Jadi alhamdulillahnya seperti itu karena apa yang kita berikan pembelajaran ke beliau itu cepat nangkapnya. Jadi Masya Allah nggak sulit sama sekali metode mulai dari pembelajaran Al-Quran sampai ke sekolahnya pun aman-aman saja Masya Allah. Setiap hari kan masih terus didengerin murotal Al-Quran ya? Masih, jadi sekarang ini kan sudah selesai 30 juz nih Kak. Jadi tinggal mengulang, namanya muroja atau mengulang hafalan biar hafalannya tetap kuat, tetap nyangkut gitu ya, nggak hilang. Jadi setiap hari itu beliau mendengarkan murotal itu 5 juz. Jadi setiap bada fardu 1 juz, nah Isya sampai Isya itu 5 juz. Jadi mengulang terus, jadi 6 hari itu udah selesai 30 juz hatam Al-Quran seperti itu. Masya Allah. Fun fact, Kayla ini juga pernah syuting sinetron. Iya betul. Si Kayla nih ya. Kayla waktu itu ceritain dong gimana, ada kesulitan nggak? Biasanya kan kalau main sinetron ada ngapalin skenario-nya, skripnya, gimana tuh Kayla? Kalau kesulitan sih alhamdulillah nggak ada kesulitan ya. Karena kan kalau skrip itu biasanya baca sendiri ya. Ini dibacain sama Bunda. Nah 3 kali pengulangan, alhamdulillah Kayla bisa. Gitu. Ini bakat acting dari mamanya kali ya? Saya nggak ngerti itu. Jadi tinggal Kayla tinggal ngerapiin intonasinya aja gitu loh. Intonasinya sebagaimana cara nangis, bagaimana cara untuk Senang. menasehati orang. Sulit nggak itu kan untuk mengeluarkan ekspresi nangis, apalagi kan susah banget ya, kayak gimana? Kalau nangis alhamdulillah. Gak apa gimana? Ini Masya Allah ya, jadi bukan hanya pandai menghafal Al-Quran, tapi berakting juga mampu. Jadi Masya Allah ya, Allah berikan kelebihan yang ya Masya Allah yang kita pun sebagai orang tuanya, Masya Allah anak kami itu. Luar biasa sekali Tante punya Kayla ya. Itu ya jadi apa sih? Sinetron apa sih? Perannya apa? Nah, Kayla perannya sebagai Fitri itu judulnya Buku Harian Seorang Istri. Istri. Jadi beliau di sananya itu perannya jadi anak yatim ya. Anak yatim. Yatim tinggal di panti, terus banyak menasehati ya yang ininya. Seperti itulah Kak, alhamdulillah. Tante kan juga tadi sempat mention di umur 8 tahun udah haji jalur undangan ya. Nah, ceritanya gimana Tante bisa lewat jalur langit kan soalnya, gimana Tante? Alhamdulillah, jadi itu Masya Allah ya, kemujizatan Al-Quran, keberkahan daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, singkat ceritanya itu ya sebenarnya bukan Kaylanya yang ini diundang gitu, tapi melainkan ada teman Hafiz juga sekota kita itu, tapi karena Al-Quran lah yang menggerakkan itu semua, jadi Masya Allah kami pun termasuk dalamnya, Masya Allah. Padahal kakak itu
belum terlalu begitu viral ya, belum terlalu terkenal karena waktu itu saat itu masih hafalan masih 2 juz gitu, belum masuk kompetisi hafiz juga. Tapi memang qadarullahnya Allah pilih Kakak Kayla untuk bisa ikut berhaji, Masya Allah. Jadi ceritanya panjang sih Kak, jadi intinya inilah salah satu keberkahan daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi banyak banget nikmat yang kita diberikan sama Allah, bukan hanya di dunia, tapi insya Allah kelak di akhirat. Amin. Nah, Kayla waktu itu perasaannya gimana bisa hajah usia muda? Orang lain pada ngantri-ngantri loh Kayla. Ngantri, bayar mahal ya. Ya, untuk perasaan sih Masya Allah, ini juga Kayla nggak pernah ngebayangin gitu kan. Karena kan biasanya haji itu ya seperti yang kakak bilang tadi, bisa bertahun-tahun gitu kan. Dan ini salah satu keberkahan Al-Quran sih Kak, gitu. Karena tanpa biaya satupun gitu, kita Kayla bisa membawa kedua orang tua Kayla beserta nenek Kayla haji gitu. Ya Allah, semoga nular ya rezekinya Yasin, amin. Allah baik banget ya sama Kakak Kayla. Iya. Nah, yang ditunggu-tunggu Kayla bakalan kita challenge nih saudara. Kayla, kita challenge karena kan Kayla udah tadi menghafal berapa? 30 juz Al-Quran. Nah, kita mau challenge Kayla buat baca ini Sin. Oke. Ini kita yang bacain atau? Iya, kita yang baca ini surat apa? Oke. Ini boleh? Ya. Kayla nih kita bakal challenge untuk baca surat Al-Baqarah ayat 184. Coba Kayla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Coba Cindy, bener nggak nih? Aduh ya, kalau saya sih sebagai awam ini pokoknya sudah sesuai banget dan Masya Allah. Sedikit kalau yang tadi surat Al-Baqarah ayat 184 soal apa sih? Itu soal Allah wajibkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan kalau ada ya yang belum sanggup untuk menjalankan ibadah puasa, itu bisa mengganti dengan cara fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Gitu. Masya Masya Allah. Keren-keren Kayla. Oke, Kayla, harapannya apa nih ke depannya Kayla? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Untuk harapan sih, semoga semakin banyak lagi generasi-generasi Qur'ani yang mencintai Al-Quran. Semoga juga Kayla bisa meneruskan dan melanjutkan pendidikan Kayla sampai S3. Dan juga Kayla berdoa semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Kayla baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Amin. Terima kasih banyak Kayla dan Tante untuk Kakak, Masya Allah. pagi yang sudah sangat sejuk sekali pokoknya ngobrol ya, memberikan berbagi inspirasi dengan tentunya. kami semua dan Alhamdulillah. bersama Kompas TV. Jangan lupa nanti Kayla akan ada lagi di Kompas TV nanti siang, betul ya, jam 1. Iya. Jam 1 siang di program Kalam Hati ya. Nanti ditemenin lagi sama ada Kayla. Jangan lupa nonton. Ya. Untuk sampai Indonesia Akhir Pekan pagi hari ini kami tutup dulu. Terima kasih lagi sekali lagi Kayla dan Tante. Dan pemirsa Kompas TV juga selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat berakhir pekan. Saya Cindy Permadi. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.